Assalamualaikum sahabat Monet Kreatif. Bayangkan bos janda Ukraina terbang ke Madura demi menyusul karyawannya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit Zovadia sore itu dipenuhi awan kelabu pekat. Salju turun pelan menyelimuti atap gedung dan membentuk lapisan putih di trotoar. Suasana kota terasa sunyi, meski waktu menunjukkan jam pulang kerja. Di sudut parkiran belakang sebuah perusahaan teknologi ternama, seorang pria muda berkulit gelap tengah membungkuk di dekat mesin genset besar, membersihkan salju yang menyumbat ventilasinya. Namanya Aji, 25 tahun, pemuda Flores yang datang ke Zovadia sebagai tenaga kerja asing melalui program magang teknis. Ia tak banyak bicara, lebih sering menunduk dan menghindari sorotan bahasa lokal. Ia hanya menguasai bahasa setempat secara pas-pasan, tapi ketekunannya membuat para staf teknis menghormatinya. Ia rajin, jujur, dan selalu datang paling pagi untuk menyeduh teh buat senior-seniornya. Tapi bagi sebagian besar staf kantor, Aji hanya sosok latar tak dianggap penting. Namun tidak bagi Anastasia Volkova, wanita 35 tahun yang menjabat sebagai CEO perusahaan itu. Sejak pertama kali melihat Aji memperbaiki kabel lift yang sempat macet 2 bulan lalu, ia mencatat sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Ia ingat betul bagaimana Aji menunduk sopan saat ia keluar dari lift, dan hanya berkata dengan suara pelan, "Maaf Nyonya, sudah beres sekarang." Tak ada rayuan, tak ada tatapan menggoda seperti pria-pria Eropa yang biasa ia temui. Anastasia adalah janda satu anak yang ditinggal suami dalam kecelakaan helikopter 6 tahun lalu. Ia membesarkan anaknya sendiri, membangun kembali perusahaan dari keruntuhan, dan menutup diri dari segala bentuk relasi pribadi. Dunia bisnis membuatnya keras dan tegas, tapi dalam dirinya ada sisi lembut yang terkubur, sisi yang perlahan terusik sejak pertemuannya dengan Aji. Di ruang kantornya, Anastasia menatap keluar jendela. Gedung-gedung menjulang tertutup kabut tipis, menciptakan pemandangan melankolis yang menyesakkan dada. Di meja kerjanya terdapat folder berisi catatan teknisi. Salah satunya menyebutkan Aji bin Hasan. Masa kontrak berakhir 3 hari lagi. 3 hari lagi. Anastasia diam. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Rasa yang belum bisa ia beri nama. Ia mencoba menepisnya dan kembali bekerja. Tapi benaknya terus memutar ulang suara Aji saat pamit tempo hari. "Saya akan pulang ke rumah saya, Nyonya. Terima kasih atas kesempatan ini." Di sisi lain gedung, Aji juga termenung. Ia duduk di ruang istirahat kecil dekat ruang genset, memandangi foto ibunya yang ia selipkan dalam dompet. 3 hari lagi, Bu," gumamnya lirih. "Saya akan pulang." Keduanya tak tahu bahwa hidup yang selama ini mereka jalani dengan rutinitas datar akan segera berubah karena satu peristiwa tak terduga yang akan menghubungkan dua dunia mereka. Seorang teknisi muda dari Flores dan seorang bos wanita dari Eropa Timur. Takdir sudah mengetuk pintu. Hujan salju makin deras sore itu. Langit Zovadia menggelap lebih cepat dari biasanya. Aji baru saja menyelesaikan tugas terakhirnya, mengecek kelistrikan lantai basement. Hari itu adalah hari kerja terakhirnya sebelum ia pulang ke Indonesia. Setelah menyerahkan laporan teknis ke bagian administrasi, ia keluar gedung dan menyeberangi jalan kecil di belakang kantor untuk membeli makanan di warung Turki langganannya. Sementara itu, Anastasia memutuskan pulang lebih awal. Pikirannya tak tenang seharian. Ia bahkan melewatkan rapat penting, hanya duduk diam di balik meja, memikirkan hal-hal yang tak biasanya muncul di benaknya. Ketika ia menyalakan mobilnya, langit mulai menggeram pelan. Jalanan licin karena salju yang mengeras menjadi es tipis. Mobil Anastasia meluncur pelan di tikungan belakang kantor. Tikungan itu terkenal licin, apalagi saat musim dingin. Tepat di saat yang sama, dari arah berlawanan, sebuah truk kehilangan kendali.
Klakson meraung keras. Mata Anastasia membelalak. Semuanya terjadi dalam sekejap. Brak! Mobilnya terpental ke sisi jalan, menghantam tiang listrik, lalu terguling perlahan ke trotoar yang kosong. Kaca depan pecah, kap mesin mengeluarkan asap. Tak ada yang melihat, jalan itu sepi. Aji yang sedang berdiri di depan toko seberang jalan, sontak berlari ke arah sumber suara. Langkahnya berat menembus salju, napasnya memburu. Saat melihat kondisi mobil, ia tak peduli dingin atau bahaya. Ia langsung menendang kaca samping yang retak. "Nyonya, Nyonya!" teriaknya panik. Anastasia tak sadarkan diri, darah mengalir dari pelipisnya. Dengan tangan gemetar, Aji membuka pintu yang nyaris patah. Ia menarik tubuh Anastasia perlahan keluar, lalu menyampirkan jas tebalnya untuk menutupi tubuh wanita itu dari dingin ekstrim. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu waktunya sempit. Dengan bantuan sopir ojek online lokal yang kebetulan lewat, Aji membawa Anastasia ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, ia terus menggenggam tangan Anastasia yang dingin seperti es. "Tahan ya Nyonya, tahan," gumamnya dalam bahasa yang mungkin Anastasia tak pahami. Setibanya di rumah sakit, Aji langsung memberikan semua informasi yang ia tahu kepada perawat. Namun begitu dokter mengambil alih, Aji tak menunggu lama. Ia meninggalkan rumah sakit tanpa menuliskan namanya, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Bukan karena takut, tapi karena esok hari ia harus pulang ke Flores. Buat saya, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau ibu saya yang di dalam mobil itu, saya ingin orang lain juga melakukan hal yang sama. Katanya lirih pada diri sendiri. Saat ia berjalan menuju kamar sewaannya malam itu, di ruang UGD, Anastasia masih tak sadarkan diri. Tapi di bawah sadar, ia merasa pernah disentuh oleh seseorang yang hangat dan familiar. Suatu kenangan yang akan menuntunnya pada pencarian tak terduga. Sehari setelah kecelakaan, Anastasia membuka matanya. Cahaya lampu rumah sakit terasa menyilaukan, dan rasa nyeri menjalar dari pelipis ke tengkuknya. Seorang perawat datang menghampiri. Wajahnya lega melihat Anastasia sudah sadar. "Anda beruntung, Nyonya Volkova. Tidak ada luka serius, hanya gegar otak ringan dan beberapa memar," ujarnya ramah. Anastasia masih berusaha mengingat apa yang terjadi. Ia hanya terngiang suara lembut dan tangan hangat yang menggenggamnya di tengah salju. "Siapa yang membawa saya ke sini?" tanyanya pelan. Perawat terdiam sesaat. "Kami tidak tahu namanya. Seorang pria muda, sepertinya orang Asia. Dia langsung pergi setelah memastikan Anda masuk ke UGD. Kami tidak sempat mencatat identitasnya." Sejak saat itu, Anastasia tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia terbangun dengan bayangan wajah samar pemuda. Yang menyelamatkannya, hanya satu petunjuk yang menempel di ingatannya. Suara lirih dengan aksen asing, "Tahan Nyonya, tahan." 2 hari kemudian, Anastasia memutuskan kembali ke kantor. Ia berjalan pelan di sepanjang lorong. Wajah para staf menyiratkan kekagetan dan kekhawatiran. Namun yang ia cari tak terlihat. Tak ada sosok Aji. Ia memanggil kepala teknisi, Roman. Seorang pria tua bernama Victor. "Di mana Aji?" tanyanya langsung. Roman mengangkat bahu. "Dia sudah pulang, Nyonya. Hari terakhirnya kerja itu tepat saat kecelakaan Anda terjadi." "Pulang kemana?" "Ke Flores, Indonesia. Kayaknya dia tidak meninggalkan kontak apapun." Anastasia menatap Roman dengan mata kosong. Di benaknya, potongan-potongan kejadian mulai menyatu. Ia teringat senyum tipis Aji setiap kali diminta memperbaiki sesuatu. Kesederhanaan itulah yang membekas. Sejak saat itu, Anastasia mulai membuka kembali file teknisi lama. Ia meminta staf HRD mencari dokumen kontrak kerja Aji. Ia membaca lembar demi lembar seperti orang tersesat yang sedang mencari jalan pulang. Di baris bawah tertulis alamat orang tua Aji di sebuah desa di Flores. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. "Saya harus menemukannya," bisiknya. Bukan hanya karena rasa terima kasih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Anastasia merasakan hatinya bergetar. Bukan oleh harta, bukan oleh ambisi, melainkan oleh seseorang yang menolongnya tanpa meminta apa-apa.
yang mengajarkan arti hangatnya hati. Bulan berganti, salju mulai mencair di Zovadia. Tapi hati Anastasia belum juga mencairkan rasa gelisahnya. Ia mencoba kembali menjalani rutinitas, rapat dengan investor, mengawasi proyek, menjemput anaknya dari sekolah. Namun pikirannya selalu tertinggal pada satu nama, Aji bin Hasan. Ia menyimpan salinan kontrak Aji dalam laci meja pribadinya. Berkali-kali ia ragu. Ia bahkan sempat menyuruh asistennya menghubungi agensi program magang internasional itu. Namun, data mereka terbatas. Akhirnya, dengan keyakinan yang tumbuh, perlahan Anastasia memutuskan hal yang bahkan ia tak pernah bayangkan. Ia memesan tiket ke Indonesia. Anaknya, Ivan yang berusia 10 tahun, sempat kebingungan. "Why are we going to Indonesia, Mama?" "I need to find someone," jawab Anastasia singkat. "Is he important?" Anastasia tersenyum samar. "Yes, more than I can explain." Perjalanan ke Indonesia memakan waktu panjang, dari ZVD ke Jakarta, lalu transit ke Surabaya, dan akhirnya menyewa mobil menuju Flores. Sepanjang jalan, Anastasia memandangi pemandangan kontras dengan negeri asalnya. Sawah hijau luas, rumah-rumah beratap genteng, jalanan kecil berliku di tengah ladang tembakau. Di dalam mobil sewaan yang pengap, Anastasia duduk sambil menatap papan-papan nama yang asing baginya. Sopirnya, Pak Agus, sesekali menjelaskan dengan bahasa Inggris patah-patah. "You go see family, very simple people, good heart." Ketika mereka tiba di desa kecil tempat keluarga Aji tinggal, hari sudah sore, udara hangat, aroma kayu terbakar dan wangi bunga Kamboja menyambut mereka. Anastasia turun dari mobil dan melangkah pelan menuju sebuah rumah kayu sederhana dengan dinding bambu anyaman. Seorang perempuan tua menyambut dari beranda, mengenakan kerudung lusuh dan senyum penuh tanya. "Maaf, I'm looking for Aji," ujar Anastasia pelan. Perempuan itu menatapnya, terdiam sejenak, lalu menunduk dengan mata berkaca. "Sampaian dari Zovadia?" tanyanya dengan aksen Flores yang kental. Anastasia mengangguk, tak sepenuhnya paham, tapi tahu ia telah sampai di tempat yang benar. Tak lama kemudian, dari arah samping rumah muncul sosok yang tak asing baginya. Pemuda berkulit gelap mengenakan sarung dan kaos sederhana, berjalan perlahan membawa ember air. Saat ia melihat Anastasia berdiri di depan rumahnya, tubuhnya membeku. Ember terjatuh, airnya tumpah membasahi tanah kering. "Ah, Anastasia Nyonya!" Suaranya nyaris berbisik, seolah ia melihat mimpi. Anastasia menatapnya lalu tersenyum kecil. "Aji, I found you." Langit sore Flores berwarna jingga keemasan, dan di bawah langit itu dua dunia berbeda kembali bertemu, bukan di kantor besar atau kota dingin, tapi di halaman rumah sederhana tempat hati bisa bicara tanpa banyak kata. Aji masih terpaku di depan rumah. Kaki dan tangannya kaku, bukan karena lelah, tapi karena tak percaya dunia yang selama ini ia pikir tertutup rapat, tiba-tiba datang kembali dalam wujud wanita Eropa yang pernah hanya ia pandangi dari jauh. Ibu Aji, Bu Marlina, mempersilakan Anastasia dan Ivan masuk. Lantai tanah dan dinding bambu membuat Ivan terdiam. Matanya berkeliling dengan jelas terkejut. Tapi Anastasia tetap tenang. Ia duduk bersila di tikar pandan, menatap Aji yang gugup di sudut ruangan. "Mengapa Anda datang ke sini?" tanya Aji akhirnya pelan, dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Anastasia membuka ponsel, menyalakan aplikasi penerjemah, dan berbicara. "Because you saved my life, and I couldn't forget you." Aji menunduk. Ada gejolak dalam dadanya yang sulit ia terjemahkan. Ia bukan siapa-siapa, hanya pemuda kampung yang sempat mencicipi gedung tinggi dan mesin canggih, tapi sekarang kembali ke sawah dan ladang. Sementara Anastasia, dia datang dari dunia lain yang baginya hanya bisa dilihat lewat layar televisi. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar di kampung. Warga mulai berbicara. Seorang janda kaya dari Eropa datang ke rumah Aji. Ada yang mencibir, ada yang penasaran. Bahkan beberapa teman lamanya sempat menyindir. "Pacarmu dari luar negeri ya, mau kawin bule?" Sekarang Aji menahan diri. Ia tak marah, tapi juga tak bisa menjawab.
Sebab dalam hatinya sendiri ia belum tahu apa sebenarnya yang ia rasakan. Yang ia tahu sejak Anastasia datang, ia tak bisa berhenti memikirkannya. Sementara itu, Anastasia juga menghadapi konflik batin. Ia mencoba beradaptasi, makan dengan tangan, tidur di kasur tipis, mandi air sumur. Tapi yang paling sulit baginya adalah menerima kenyataan bahwa ia jatuh hati pada seseorang dari dunia yang begitu berbeda. Namun setiap kali ia melihat cara Aji memperlakukan ibunya, menyapa tetangga, atau bahkan menyuapi anak kecil yang bermain di pekarangan, ia tahu perasaan itu bukan khayalan. Suatu malam, Anastasia dan Aji duduk di beranda. Tak banyak kata, hanya suara jangkrik dan angin malam. "Apa yang akan Anda lakukan setelah ini?" tanya Aji. Tiba-tiba Anastasia menatapnya lalu berkata lirih, "I don't know, but I don't want to live without you." Aji diam. Ia tahu keputusan apapun nanti bukan sekadar soal cinta. Ini soal harga diri, agama, keluarga, dan masa depan. Jika melangkah bersama Anastasia, hidupnya tak akan pernah sama. Namun malam itu, saat Anastasia menyandarkan kepala ke dinding bambu dan menatap langit penuh bintang, Aji tahu ia telah tiba di persimpangan yang akan mengubah segalanya. 2 minggu berlalu sejak tinggal di desa Aji. Bagi warga, kehadiran Anastasia yang awalnya menjadi bahan gunjingan kini berubah jadi kekaguman. Ia mulai ikut kegiatan warga, bahkan membantu ibu-ibu menyiapkan makanan untuk kenduri. Meski bahasanya terbatas, senyumnya cukup membuat banyak hati luluh, termasuk hati Aji. Tapi di balik senyum itu, Anastasia menyimpan satu keputusan besar. Suatu malam ia duduk bersama Aji di bawah pohon mangga tua di pekarangan. Bintang bersinar terang. Angin membawa wangi kayu bakar dari dapur tetangga. "Aku ingin masuk Islam," ujar Anastasia. Suaranya tenang tapi penuh makna. Aji yang sedang mengiris buah jambu terdiam, matanya langsung menatap Anastasia. "Apa kamu yakin?" Anastasia mengangguk. "Aku melihat cara kamu hormat pada ibumu, caramu menjalani hidup sederhana tapi damai. Aku melihat Islam melalui kamu, Aji, dan aku ingin menjadi bagian dari itu. Bukan hanya karena kamu, tapi karena aku merasa telah menemukan cahaya yang selama ini aku cari." Aji menunduk, hatinya berkecamuk. Di satu sisi ia merasa bahagia, tapi di sisi lain takut merasa bersalah. Masuk Islam bukan perkara kecil, tetapi Anastasia menatapnya lembut. "Aku sudah memikirkannya, jika kamu tak percaya, aku akan tetap belajar dan tetap lanjut." Keesokan harinya, Anastasia mendatangi kiai kampung. Bersama Aji, ia mengucap 2 kalimat syahadat dengan suara terbata, matanya basah. Warga yang hadir terharu, sebagian meneteskan air mata. Bu Marlina memeluk Anastasia, menyebutnya anakku. Hari itu pula Aji duduk bersila di depan ibunya. "Ma, aku ingin menikahi Anastasia." Bu Marlina terdiam lama, tapi akhirnya mengangguk perlahan. "Kalau dia bisa terima hidup kita, dan kamu bisa tuntun dia dalam iman, Mak Ridho." Pernikahan mereka dilangsungkan sederhana di masjid kecil desa. Anastasia mengenakan kebaya putih dan kerudung tipis, Aji mengenakan sarung batik dan baju kokoh. Tak ada musik mewah, hanya doa dan air mata haru. Namun kisah ini tak berhenti di situ. Setelah akad di tengah pelukan warga yang mengucap selamat, Anastasia membisikkan satu hal yang membuat Aji terdiam. "Aku ingin kamu kembali ke Zovadia bersamaku. Kembali bekerja, tapi bukan sebagai teknisi. Aku ingin kamu duduk di jajaran direksi. Kamu layak untuk itu." Aji tersenyum kaku. Dunia kembali berputar cepat. Pilihan di depannya tak hanya tentang cinta, tetapi juga masa depan. Dan sekali lagi, di depan langkah besar itu, Aji hanya bisa beristighfar dalam hati, berharap Tuhan memegang tangannya dalam setiap keputusan yang akan datang. Beberapa bulan kemudian, Anastasia dan Aji kembali ke Zovadia dengan langkah penuh harapan dan tantangan. Sesampainya di bandara ZVD, Anastasia langsung mengajak Aji bertemu para eksekutif perusahaan tempatnya bekerja. Semua terkejut melihat Aji dengan jas rapi duduk di samping Anastasia. Meskipun hanya sedikit yang mengetahui perubahan dalam dirinya, mereka mulai merasakan perbedaan. Bukan lagi pekerja biasa, tetapi seseorang dengan visi lebih luas. Selama beberapa bulan berikutnya, Aji belajar banyak hal. Manajemen keuangan,
strategi perusahaan, semuanya dimulai dengan pelatihan intensif. Anastasia, yang kini mengelola pemasaran dan hubungan internasional, membantu Aji memahami dunia yang sangat berbeda dari kampung halamannya di Flores. Namun bukan hanya pekerjaan yang menjadi fokus, kehidupan pribadi mereka juga mulai merajut kebersamaan. Setiap malam setelah bekerja, Aji dan Anastasia duduk bersama di balkon apartemen yang menghadap Zovadia, menikmati secangkir teh sambil bicara masa depan. Suatu malam ketika salju mulai turun perlahan di luar, Aji menatap Anastasia dengan mata penuh kasih. Aku pernah merasa hidupku akan tetap sederhana, bekerja sebagai teknisi dan pulang ke desa. Tapi sekarang aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita lakukan. Anastasia tersenyum, menyandarkan kepala di bahu Aji. Kita membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Ini tentang memberi dampak kepada orang lain. Aku belajar banyak darimu, Aji, tentang kesederhanaan, tentang ikhlas, tentang cinta tanpa syarat. Tak lama setelah itu, Aji diberikan jabatan baru sebagai Direktur Pemasaran dan Komunikasi. Ia mulai merancang strategi untuk memperluas jaringan perusahaan di Asia dan Timur Tengah. Anastasia yang selalu mendampinginya merasa bangga melihat suaminya berkembang jauh lebih dari yang ia bayangkan. Mereka bekerja bersama, berbagi visi, dan membangun masa depan bersama. Suatu hari, ketika Aji kembali mengunjungi Flores untuk urusan bisnis, ia singgah ke desa asalnya. Ia menemui ibu dan teman-temannya, menceritakan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dan meski dunia mereka semakin luas, Aji tak pernah lupa akan akarnya di tengah sawah dan udara segar. Aku tidak pernah menyangka perjalanan hidupku akan membawaku sejauh ini. Tapi aku tahu satu hal, aku selalu membawa kalian dalam hati, ucap Aji dengan penuh syukur. Anastasia yang mendengar kata-kata itu tersenyum, menyadari bahwa semua adalah bagian dari diri mereka. Mereka tahu perjalanan baru saja dimulai. Banyak tantangan menanti, tetapi mereka yakin bisa menghadapinya bersama, karena cinta, iman, dan keyakinan tak pernah mengenal batas oleh jarak, waktu, atau perbedaan. Di bawah langit Zovadia yang tak lagi dipenuhi salju, Anastasia dan Aji berdiri bersama menatap masa depan cerah. Sebuah masa depan yang mereka bangun dengan cinta, kerja keras, dan keyakinan bahwa tiada yang mustahil jika dua hati saling berjuang untuk satu tujuan.